So, hello guys. Kali ini gua akan membahas 3-0 Ultraman 3. Oke, sebelum gua akan lebih lanjut lagi, gua akan cerita sedikit. Sebenarnya gua seneng banget 3-0 melanjutkan lini 1/6 untuk Ultraman manga atau animenya ini yang versi Ultraman Armor. Karena jujur aja, gue agak sedikit sedih karena Sentinel itu adalah salah satu studio atau brand yang gue suka waktu ngeluarin Ultraman. Tapi mereka nggak lanjut lagi. Mereka cuma ngeluarin 3 macam Ultraman, yaitu Ultraman-nya sendiri, Ultraman waktu heaternya nyala, terus Ultraman 7. Ya Ultraman 7 sama paket senjatanya ya. Nah, terus setelah itu ada juga Dimension Studio Easter Model ya, Easter Model. Tapi yang paling gue suka salah satunya adalah 3-0. 3-0 itu dari gue zaman main 3A itu terkenal dengan artikulasinya yang sangat bagus. Nah, sekarang gue mau cek di versinya Ultraman. Kira-kira artikulasi sama materialnya kira-kira worth it nggak sih? Oke, kita langsung buka aja. Biar nggak mantul-mantul nih lightingnya. Oke, bisa kalian lihat sendiri kan Ultraman 3. Bentuk armornya sih keren banget ya. Seperti biasa, Ultraman manga atau yang versi ini tuh kelihatan banget armornya tuh bener-bener kayak orang pakai suit armor gitu. Bukan kalau zaman dulu kan Ultramannya hosting di badan orang, terus akhirnya orangnya kayak pakai suit gitu kan, pakai apa ya, lebih kayak ya pakaian-pakaian Ultraman zaman dulu lah. Orangnya gede banget, pakaiannya kayak bahannya kulit. Cuman kalau sini gue ngeliat ada mekanikalnya gitu, kayaknya keren banget. Oke. Sebelumnya bisa kalian lihat di sini, Ultraman manga gua ini sangat komplit ya. Sedikit menyombongkan saja. Tidak, nggak boleh sombong. Karena gua lebih suka ngikutin manganya daripada anime. Animenya gue juga nonton, tapi secara cerita gua kurang suka yang versi animenya. Jadi ya, gua sarankan kalian baca yang versi manganya ya. Karena selain gambarnya bagus, ceritanya juga lebih berbobot daripada yang animenya. Animenya juga bukan jelek, gua nggak bilang jelek. Cuman dibandingkan manganya, ceritanya kayak di nerf gitu ceritanya. Tetap nggak bisa sebanding sama manganya. Sebelum kita lanjut ke dalam buka ini Ultraman 3, kita ngobrol-ngobrol dikit dulu lah. Fakta tentang Ultraman 3 secara origin ceritanya adalah salah satu Titan terjahat dan terkuat. Tapi akhirnya dia tobat karena jatuh cinta sama manusia. Fakta menarik lainnya, Daigo adalah manusia yang menjadi host dari Ultraman 3 sendiri. Sebenarnya adalah member dari sebuah boys band, V6, yang juga mengisi soundtrack dari opening Ultraman 3. Ultraman 3 sendiri ini sebenarnya diambil dari bahasa kita kayaknya, yang benar-benar artinya 3. Makanya Ultraman 3 ada 3 perubahan. Tapi Ultraman 3 ini sayangnya belum muncul di seri manga atau animenya. Kayaknya gue nggak tahu apakah akan dimunculin atau enggak. Karena Ultraman manga atau anime ini lebih berfokus pada Ultraman Brothers atau Ultraman di era Showa. Setahu gue, Ultraman 3 ini baru keluar itu di mobile game yang namanya Bi Ultra. Iya, kayaknya munculnya di situ deh yang gue tahu. Oke, kalau gitu langsung aja kita bongkar. Let's go. Tada, bisa diginiin ternyata. Jadi kelihatan isinya. Ini ekstra minimalis banget sih, karena ya boxnya nggak gede, terus dia juga karena banyak part tangan. Pasti kan kalau misalkan action figure tuh pasti ada part tangan untuk gontakan di tangannya, biar bisa megang senjatanya. Biasanya pada umumnya part-part tangan itu biasanya ditaruh di blister ini. Cuman kayaknya untuk menghemat cost juga akhirnya dia lebih baik main di plastikin gini aja. Unik sih ya, gue belum pernah lihat yang kayak gini sih. Oke, manual book. Ini warranty. Oke, manual book. Manual booknya simple karena emang nggak terlalu banyak partsnya.
Oke guys, balik lagi sama gua. Kita akan ngebahas artikulasi 3-0 Vic Zero Ultraman Suit 3 atau Ultraman 3, aku lupa. Untuk artikulasi kepala sih 3-0 pasti aman. Dia bisa naiknya segini untuk lihat ke atas, turun ke bawahnya bisa sejauh ini. Jadi bisa nempelin dagunya sendiri ke dada ya. Dan untuk leher kanan kiri dia cukup fleksibel. Jadi untuk dynamic pose yang kalian mau bikin itu aman lah. Kalau tangan dia bisa naik setinggi ini. Dan seperti biasa untuk figur-figur Ultraman pasti harus ada butterfly joint untuk bikin pose Spacium Ray-nya. Jadi itu juga aman. Untuk artikulasi tangan bisa naik sampai sejauh ini. Sikunya bisa naik. Jadi ya untuk pose-pose keren yang kalian mau bikin nggak akan ngeganggu sama sekali. Dan yang paling aku suka dia di bagian joint sikunya dipasangin bahannya rubber. Jadi artikulasinya ketutup. Jadi berarti kayak orang benar-benar kayak orang dipakai baju, nggak ada mur, nggak ada besi, nggak ada skrupnya nggak kelihatan. Jadi ngumpetin jointnya dia. Oke. Untuk ab crunch kita lihat sekarang untuk bagian dada dia. Maju bisa sejauh ini. Oh, lumayan dalam juga ternyata. Dan di belakangnya juga sculptnya tuh ngelanjut terus. Jadi nggak kelihatan kayak tiba-tiba hilang keputus. Ternyata dia masih ada untuk nutupinnya. Dan bisa naik sejauh, naiknya nggak terlalu jauh ternyata untuk naikin dada ya. Tapi dibantu juga sama artikulasi abs-nya dia. Bisa dimundurin sedikit lagi jadi lebih naik dia untuk dongkrakin ke atas ya. Dan kalau pakai bantuan yang bawah bisa sejauh ini dia. Ya, jadi artikulasinya aman lah untuk bagian badannya. Kalau kaki, dia bisa split. Baru tahu, bisa split ternyata. Nggak keganggu, nggak ketutup. Soalnya ini soft plastik ternyata bagian pinggulnya dia. Jadi nggak keganggu, nggak nutupin. Kalau maju ke depan bisa sejauh ini. Dan ke belakang juga segini ke belakangnya ternyata. Nggak sejauh ke depan. Untuk knee jointnya, seperti biasa, cukup dalam juga ternyata, bisa sampai sejauh ini. Jadi untuk pose-pose keren yang kalian mau bikin, aman semua. Dia tidak terhambat dengan armor-armornya dan lain-lain. Untuk artikulasi mata kakinya juga ternyata banyak juga ya, walaupun kelihatannya statik banget. Tapi bisa kanan, kiri, dan di bagian kakinya jari-jari kaki juga bisa dinaikin. Jadi untuk dynamic pose juga bisa. Jadi dia benar-benar articulate sekali figur ini. Hampir nggak ada hambatan untuk pose-pose keren yang kalian mau bikin kalau kalian ada ide. Nah, ini gue mau mainin dengan aksesoris yang ada. Salah satunya nih pedangnya. Diadaptasi dari kalau nggak salah alat berubahnya namanya spark lens. Tapi kalau di sini spark lensnya dijadiin pedang, jadi keren sih. Coba kita dengan artikulasi yang dia kasih ada di figur ini, saya posein yang keren gimana ya, coba. Bisa dia begini, mau sok sangar, atau kalau misalnya lagi mau mukul juga. Iya sih, kalau untuk artikulasi udah aman dia, mau pose-pose keren, mau gimana, udah keren. Dipasangin spark lens di pedang juga udah aman. Menurut gue sih, ini ya figur artikulasi aman sekali. Udah gue mainin beberapa saat, emang keren sih dia. Dapat senjata lebih dari satu, ada pistol dan ada pedang spark lens ya. Kalau yang pistol kayak emang original dari suit ini kayak, soalnya nggak pernah ingat Ultraman 3 pakai pistol. Tapi keren juga sih senjatanya.
Oke, sekali lagi ini adalah mainan yang super ciamik. Kenapa? Karena sejarahnya gue punya, ya pokoknya hubungan yang sangat mendalam gue dan Ultraman 3. Karena dulu gue setiap pagi harus bangun pagi setiap hari minggunya untuk nonton Ultraman 3. Setelah itu ada Ultraman Dyna, ada Ultraman Gaia. Ini adalah salah satu trilogi yang buat gue benar-benar di umur gue sudah mulai paham tentang Ultraman itu mengisi hari minggu gue waktu itu. Untuk action figure Ultraman ini, Ultraman 3 ya, untuk lini Ultraman 3 ini sendiri, sayangnya gini, kalau untuk artikulasinya sangat oke, tapi bisa kita lihat tadi sebelumnya, kalau dia nggak dapat stand. Biasanya kan kalau kita beli figur 1/6 itu kan udah ada stand base-nya sendiri, udah dapat base-nya sendiri, tapi ini sama sekali nggak dapat ya, mungkin karena mereka hemat aja. Jadi thank you teman-teman, sekali lagi kalian bakal tahu sendiri lah, kalau gue nggak mungkin pajang Ultraman gue gitu aja. Gue pasti akan taruh di diorama khusus Ultraman gue. So, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Kayaknya terlalu jadul nggak sih kalau gue masih bilang like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa di-share, oke? Sampai jumpa di action figure gue yang berikutnya yang harus kita bongkar, oke? See ya. Thank you buat waktu kalian semua. Seperti biasa, kalian juga bisa share pendapat kalian tentang action figure ini. So, love you all, peace, and signing out.